Halo guys, gue Tirta Tanbang. Ini adalah segmen baru di channel gue namanya Upgrade. Nah, apa sih Upgrade ini? Kita opening dulu dong. Let's go. Oke, sebelum nonton videonya gue mau jelasin dulu kalau di channel ini gue upload video konten seputar apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, sampai produktivitas. Kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangkan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, Upgrade. Di segmen ini gue akan upload video mengupgrade peralatan gue dalam membuat konten. Jadi dalam beberapa waktu ke depan gue memang berencana untuk pelan-pelan mengupgrade peralatan post production alias mesin editing gue. Background story-nya kira-kira kayak gini. Kalau kita bagi sebuah proses produksi jadi 3 bagian, pre-production, production, dan post-production, masing-masing dengan gear yang diperlukan. Post-production alias editing adalah bagian yang selalu gue anaktirikan. Gue akan jelaskan lebih lanjut. Pre-production, ya ini sebenarnya nggak butuh gear banyak lah ya. Nyari ide konten, nulis skrip, sampai riset, pakai laptop aja cukup. Pakai HP pun sebenarnya cukup. Nah ini nggak masalah lah ya. Nah sebenarnya yang sering gue anak emaskan dan anak tirikan adalah proses produksi dan pasca produksi. Shooting dan editing. Mana yang gue anak emaskan? Tentu aja production alias perabotan syuting. Mana yang gue anak tirikan? Yap, post production alias editing. Nah lihat nih peralatan produksi alias peralatan shooting gue. Ini dia. Dan ini dia peralatan post produksi alias mesin editing gue. Yap, kalau ngomongin gear buat syuting kayaknya gue nggak pernah mikir 2 kali kalau mau upgrade. Mulai dari pakai Canon 600D, upgrade ke Sony A6300, Sony A6500, sampai sekarang pakai Fuji X-T3. Begitu juga soal lensa, sound, external monitor, sampai lighting. Tapi soal mesin editing gue masih betah ngedit di PC yang gue build waktu pertama kali bikin channel ini. Well, lebih tepatnya dibetah-betahin. Alasannya tentu aja instant gratification. Saat gue upgrade kamera, lensa, sound, atau lighting, gue bisa lihat langsung perubahan kualitas gambar atau suara. Dan itu yang paling penting buat gue. Gue seneng tuh lihat gambar tajam dengan resolusi 4K, bitrate yang tinggi, apalagi ditambah dengan lighting yang berkualitas. Wah, makin seneng lihat gambarnya, makin semangat syutingnya. Sebaliknya, di proses pasca produksi gue tidak mendapat kepuasan dengan transfer file yang lebih cepat, playback footage di timeline yang lebih smooth, workflow yang lebih compact, dan lebih tepatnya gue berusaha untuk menerima keadaan. Transfer file yang lebih cepat? Ya nggak perlu lah, gue bisa nunggu kok. Playback 4K footage di timeline lagging, kan bisa pakai proxies. Rendering video lelet? Tungguin aja lah sambil main Nintendo Switch. Nah, di dalam psikologi ini yang namanya cognitive bias. Nah, tapi hal ini tentu aja nggak bisa berlangsung selamanya. Hardware di PC gue pasti nggak bakal kuat buat ngikutin perkembangannya. Apalagi software juga selalu update terus. Dan sekarang pun udah berasa juga sih. Walaupun gue udah pakai proxy pas editing, kadang tetap lag. Force close udah nggak kehitung deh berapa kali terjadi pada saat ngedit. Di sini gue mulai ambil keputusan, kayaknya memang udah saatnya buat upgrade pelan-pelan PC dan desk setup gue. Nah, apa aja yang akan gue upgrade dan alasannya apa? Tunggu video-video upgrade ke depannya. Di video ini kita akan mulai dengan upgrade yang pertama dulu, yaitu external SSD. Oke, mungkin pertanyaannya adalah kenapa external SSD?
kenapa ini jadi bagian dari proses upgrade gue. Well, selama ini workflow editing gue termasuk kuno, jadul, dan ketinggalan zaman. Dalam arti gue masih import footage syuting dari kamera ke hard disk drive gue di PC dan gue ngedit dari hard drive tersebut. Padahal kita tahulah speed dari hard drive itu seperti apa leletnya. Oleh karena itu hal pertama yang mau gue upgrade duluan adalah workflow editingnya. Jadi nanti footage shooting akan gue copy ke eksternal SSD dan gue akan ngedit langsung dari eksternal SSD. Ya sebenarnya workflow editing kayak gini udah lama dilakukan orang-orang sih, khususnya setelah produk eksternal SSD banyak keluar di pasaran. Workflow editing seperti ini selain lebih cepat, itu bisa lebih versatile juga karena gue bisa ngedit dimanapun karena filenya kan ada di dalam eksternal SSD. Untuk SSD eksternal yang gue pakai adalah the legendary Samsung T5 Portable SSD. Ini sebenarnya keluarnya udah lama sih, sekitar 3 tahun lalu. Sekarang pun udah keluar yang versi terbarunya yaitu Samsung T7 Touch. Ini gue beli dengan harga 1,8 juta dengan kapasitas 500 GB. Kenapa 500 GB nggak yang 1 tera? Karena ini memang akan gue gunakan sebagai workflow buat editing video aja, bukan sebagai storage. Jadi 500 GB menurut gue udah lebih dari cukup untuk beberapa project video gue. Kalau misalkan penuh ya udah tinggal hapus lagi aja. Sekarang kita lihat dari segi ukuran. Nah dari segi ukuran gue nggak nyangka bisa sekecil dan setipis ini. Ini cuma seukuran ya kartu kredit lah. Pas banget kalau mau dibawa kemana-mana, nggak berat. Tinggal masukin kantong atau dompet, kelar. Spesifikasi dan fitur ini transfer speed 540 MB per second dan udah support USB 3.1 Gen 2 untuk memaksimalkan transfer rate. Ini bisa buat Windows, Mac, atau Android. Jadi kalau mau nyolokin HP ke sini juga bisa. Menurut review-review yang gue baca, Samsung T5 ini udah pas banget buat editing video dengan 4K footage. Nanti akan gue coba tes. Harapan gue dengan upgrade pertama ini sebenarnya simple. Kira-kira bisa nggak ya? Pertama, transfer file footage shooting jadi lebih cepat. Gue nggak perlu pakai proxy lagi buat ngedit video gue. Dan kalaupun masih perlu pakai proxy, proses encodingnya juga lebih cepat. Terus playback di timeline juga nggak lagging. Gue tambahin efek macam-macam di video juga nggak lag. Dan yang terakhir, render video jadi lebih cepat. Walaupun itu sebenarnya kerjanya CPU sih. Nah sebenarnya itu aja sih. Jadi skenarionya gue akan tes Samsung T5 ini di PC lama gue. Ya kali aja jangan-jangan gue nggak perlu upgrade PC. Cuma perlu ganti SSD. Nah bisa juga, mungkin aja ya nggak. Nanti akan gue coba beberapa tes perbandingan antara PC dengan hard drive lama dan PC dengan Samsung T5 SSD di beberapa skenario. Transfer file dari kamera ke hard drive dan SSD, ngetes performa playback footage di timeline, dan durasi encoding proxy. Dua-duanya baik hard disk dan SSD akan gue hitung durasinya. Dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, kesimpulan gue mau bahas hal yang paling penting dulu yaitu playback footage 4K di timeline Adobe Premiere Pro gue. Ternyata smooth banget kalau gue taruh filenya di Samsung T5 SSD. Ya sesekali ada hiccups tapi nggak terlalu signifikan. Paling nggak sekarang gue nggak harus lewat proxy editing kalau mau edit. Oh ya, footage 4K yang gue gunakan dari kamera Fuji X-T3 gue adalah dengan kodek H264 dan bitrate 100 megabit per second. Gue sempet tes dengan footage yang agak gede dengan kodek HEVC dengan H265 dengan bitrate 200 Mbps. Ternyata playback tetap lagging walaupun footage ditaruh di Samsung T5 external SSD. Nah ini sebenarnya bisa jadi faktor PC gue yang udah tua, yang bottlenecking si SSD-nya. Terbukti dari beberapa tes lainnya seperti mindahin footage ke SSD atau encoding file proxy, performanya nggak terlalu signifikan bedanya antara workflow lama gue dengan hard drive dan workflow baru gue dengan Samsung T5 SSD. Again, PC gue bottlenecking SSD-nya. Gue sempat coba juga dengan workflow editing menggunakan MacBook Pro 2015 gue, hasilnya jauh lebih smooth dibanding PC gue. Jadi kesimpulan bottlenecking ini sepertinya cukup terkonfirmasi. Anyway, Samsung T5 external SSD ini hanya bagian kecil dari rangkaian proses upgrade PC editing dan setup gue.
pastinya gue juga akan upgrade yang lainnya termasuk PC editing gue. Nah, PC apa yang akan gue gunakan untuk editing? Tunggu episode upgrade selanjutnya. Oke, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue, Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.